dinaikkan oleh Allah. Kemudian pada malam ini, malam ke-20, sopo-sopo sing tarawih bengi iki tanggal 20 yang diterima tarawehe krana Allah, mongko wong iku bakal diparingi ganjarane wong sing mati syahid lan wong-wong sing soleh. Malam selikur Allah mendirikan istana khusus untuk orang itu yang terbuat dari cahaya yang indah di sorga, digawe omah. Bengi sing 22 sekali lagi dia ja'a yaumal qiyamati aminan min kulli ghammin wa hammin. Dina kiamat wong iku dibebasno, diparingi aman sangka segala macam kesusahan lan kesedihan. Malam 23 wong iku digawekno kutha, diberi kota, artinya suatu daerah khusus di sorga. Malam sing 24 kana lahu 24 da'watan mustajabah. Nek wong tarawih tanggal 24 krana Allah, krana seneng nang tarawih, dak krana kepeksa, dak krana kepingin dilem, krana Allah. Wong iku nalika bengi iku diparingi keistimewaan 24 penyuwun apa wae sing diterima. 24 penyuwun. 24 penyuwun sing diterima karo Allah, terserah. Bengi sing kaping 20 yarfa'ullahu ta'ala anhu 'adzabal qabr. Dibebasno sangka siksaan kubur, dibebasno sangka ujian mungkar nakir. Bengi sing ka-26 nomor 26 diangkat wong iku krana diparingi ganjaran 40 aman ibadah 40 tahun. Berarti wong iku ditambah umur 40 tahun dalam ibadah. Iku welase Allah. Senajan umurmu mati di umur 30, tapi ditambahi seolah-olah 40 menjadi 70. Nah ini kanggo nututi umure umat-umat sing biyen. Malam 27 jaza yaumal qiyamati 'ala sirat kal barqil khafif. Besok wong iku nek nguwat ning siratal mustaqim dheweke kaya kilat cepete, ndak diparingi gemeter gredeg, tapi liwat kal barqil khafif, kaya kilat sing menyambar. Nomor 28 bengi sing 28 ditambahi derajat wong iku alfa darajah fil jannah, 1000 tingkatan. Tak ngerti ya apa 1000 tingkatan. Sebab di sorga itu dikatakan, sorga itu katanya ada 7 macam. Tapi kalau menurut tahqiq itu jutaan tingkat. Jadi tingkat itu. Tapi namanya 7. Tapi tingkatnya jadi apa tuh? Ya orang ini bangkunya apa kamare itu jutaan. Pantes jutaan karena orang ini jumlahnya jutaan. Maka kita di sini disebut malam sing 28 tempatnya itu dipindahkan 1000 derajat, 1000 derajat jadi 1000 tingkat dari yang semula. Ini pahala yang dijanjikan. Nomor 29 malam sing 29 dheweke diparingi pahalane ganjarane kaya dene pahala ganjarane wong sing nglakoni haji sing diterima 1000 hajian. Nah ini jadi nek wong ndak iso munggah haji ojo susah, ada cara-cara untuk memperoleh pahala seperti antara lain ini. Ada lagi baca selawat ini, melakukan sembahyang ini, itu ada yang pahalanya sama. Kroniku ya, setengah daripada orang caranya ya. Kamu harus niat mulai sekarang.
aku niat kapan aku diparingi rezeki karo Allah lan diparingi kongang bisa mampu naik haji, maka saya mulai sejak sekarang niat ingin haji. Niat. Selama niat itu belum dicabut, sekalipun kita tidak bisa naik haji, entah karena memang tidak punya uang, tidak punya sanggup, entah punya uang tapi terhalang, kamu tetap matimu termasuk haji. Jadi niat. Jadi niatul mukmin khairun min amalih. Itu hebatnya niat itu, ya. Jadi mulai sekarang niat. Carno masih tidak duit carno masih melarat carno. Niat saya ini orang ketekan tetap paringi ganjaran. Itu bukan haji saja, itu apa saja perbuatan baik. Kalau niat belum dilakoni, itu diberi 1 pahala. Tapi kalau bisa melakoni 10 pahala. Apa saja itu, termasuk haji ini. Kalau haji ini sama, memang ada hadisnya. Sekarang yang ke-30 sekarang terakhir. Ya Allah berfirman, ya abdi, hei fulan sing sembahyang tarawih tanggal 30 diceluk jenengmu. Kalau kita diterima, udah Allah, ya itu kamu didudung oleh Allah, makanlah min thimari jannah. Apa buah-buah surga ini yang hendak kamu makan, kamu saya perkenankan, saya izinkan, boleh saat senangmu. Wal kafir min ma'is salsabil. Di surga itu ada satu sumber telaga yang namanya salsabil. Mandi di situ kamu, silakan mandi di salsabil. Wasrab minal kautsar. Besok di dino kiamat itu sambil ngenteni pengadilan landrat, itu wong ketelak kehausan luar biasa. Nah di saat itu satu-satunya air yang ada hanya satu, yaitu kautsar. Kautsar itu satu telaga yang diberikan kepada Kanjeng Nabi. Inna a'tainakal kautsar. Nah ini kamu yang sembahyang malam ke-30, yang penghabisan lah, diberi izin keistimewaan untuk ikut mendapat kesempatan minum dari kautsar. Ana rabbuka wa anta abdi. Ini kata-kata stempelnya. Kamu diberi stempel oleh Allah dengan kata-kata ini. Ana rabb. Fulan sing traweh, aku pangeran, ya. Kon tak anggap kau laku. Nah ini yang dimaksud di dalam Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Masuklah kau, masuk golongan kaulaku, hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah surga. Jadi ini penghabisan akhir daripada tarawih. Kita itu ibarat bayi digendong. Ger kon anakku ya, kon anakku. Nah ini cara bayi, ya. Begitulah ditamsilkan kalau kita sudah selesai tarawih bulan Ramadan, kita diurus oleh Allah. Wahai hambaku, ana rabbuk wa anta abdi. Akulah Tuhanmu dan engkau hambaku. Para ya Allah. Ini kemahalan atau keistimewaan tarawih yang hanya 1 tahun sekali dikeluarkan. Tapi ya maaf, ini bukan saya ini sudah menjadi kebiasaan yang umum. Yang saya harap mudah-mudahan ada yang mau mengingatkan diri sendiri supaya tarawih itu rada bener, ya. So kadang-kadang anggapan tarawih itu sepele, nganggep alah enggak tersunat aja, sehingga seperti ya sudah itu aja dilakoni tapi sama sekali tidak memenuhi syarat. Nah, seperti orang ya apa begitu, malah itu tambah laris begitu. Ya, ini saya bukan ngeritik, saya tak bener ya ini kan. Terawih itu di mana-mana sekarang ini bukan sembahyang bukan, tidak sembahyang bukan. Bagaimana? Ini sudah umum di mana-mana ini di seluruh dunia begitu itu. Nah ini bagaimana kita itu, mudah-mudahan lah ini kita mengharapkan ya. Kita ini diberi Allah satu kekuatan ingatan untuk memperbaiki sedikit-sedikitlah terawih itu, ya.
Sehingga tarawih itu orang lakukan itu bener sekone. Masa warga-warga jauh gue rontok sekarang. Sengkur modern kan tarawih. Tak pakai lainnya nyabu tenang gitu. Rokok luang gitu. Itu anggapan begitu itu masih umum. Dan mudah rumah kalau supaya jangan begitu. Lebih-lebih kalau ini sudah kita semua amblok, semuanya mengerjakan begitu. Anak-anak yang baru tumbuh itu mengira. Ini anak cilik-cilik ini mengira nek terawih itu ngono, nek gak ngono duduk terawih. Ngono apa itu? Ini anak-anak yang baru tumbuh tidak ngerti itu. Dikira sebelum terawih itu ngono. Karena semua orang kalau terawih begitu lah ini seperti ini. Saya sedang peringatkan kepada masjid di Tonsari. Arek-arek cilik itu nek wis imame muni Ibrahim wa Musa alaihi salam. Oh, seolah-olah itu bagian daripada yang namanya Jum'an. Nek gak ngono-ngono koyok-koyok tidak sah Jum'an. Inilah bahayanya itu. Menanam pengertian yang keliru kepada anak-anak yang baru tumbuh. Inilah yang berat buat saya. Jangan dibayangkan, dikesankan, jangan diberi pengertian kepada anak dengan tidak sadar. Jangan terawih itu di sini ya. Anak terawih ya. Ada anak kecil itu sampai punya anggapan. Nek sembayangnya itu biasa duduk terawih kok. Biasa. Nek ini. Kalau begitu, saya khawatir nanti anak-anak kita itu lama kelamaan. Anggapan la yusanna salatut tarawih illa seperti sepur jabludus. Nah gitu. Ini anggapan begitu itu yang buat saya paling merugikan. Perkara kita sendiri ngelakuin ngono itu terserah kita sendiri ya. Saya tidak mengatakan kalau orang sembahyang tarawih itu cepat lalu tidak diterima. Enggak. Boleh jadi soal terima itu kita tidak tahu. Ada mungkin orang sembahyang tarawih pelan-pelan malah tidak diterima ya Allah. Bisa. Ada sembahyang tarawih yang cepat seperti sepur ekspres tapi diterima oleh Allah, itu kita tidak tahu, iya kan? Cuma yang saya anukan ini, janganlah ada anggapan bahwa salat tarawih itu sembahyang syukur-syukur. Padahal sebenarnya itu termasuk salat yang paling tinggi nomor 1 di antara salat-salat sunat. Itu salat tarawih menempati kedudukan nomor 1. Diterangkan di semua kitab begitu. Lalu yang kedua nomornya jatuh kepada salat duha. Ada yang mengatakan salat witir. Malah salat tahajud itu jatuh nomor 3. Nah, coba ini bayangkan. Anggapan bahwa sholat tarawih itu sembahyang sepuluh, sembahyang korsekor, ini yang perlu dihilangkan. Malah itu nomor 1 itu. Lebih tinggi nilainya dari sholat duha, sholat witir, sholat tahajud pun kalah. Baiknya dengan sholat tarawih. Coba. Ini, mari kita mengangkat pengertian ini. Ini 1. Nomor 2 yang perlu dijaga. Janganlah diberi kesan kepada anak-anak yang baru tumbuh bahwa yang namanya sholat tarawih itu caranya begini. Seperti orang kebakaran itu, ya. Nah ini pengertian yang negatif terhadap anak-anak yang baru tumbuh yang perlu dijaga. Cuma itu perkara diterima tidak, wallahualam itu kita tidak tahu itu kan sudah. Mungkin kita yang sembahyang pelan-pelan malah terima Allah bisa juga. Karena tidak memenuhi syarat, tidak ikhlas atau apa kita tidak tahu. Mungkin orang yang sembahyang seperti itu diterima karena ikhlas. Karena tawajuhnya betul kepada Allah, siapa yang tahu? Ini kita tidak tahu soal dalam negara ini. Cuma secara zahirah, marilah kita menghargai kembali. Seperti ternyata diuraikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bagaimana tingginya pangkat salat tarawih itu. Bagaimana nilainya salat tarawih tiap malamnya itu dituturkan satu persatu oleh Nabi itu. Seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Ya, itulah keterangan tentang tarawih ini. Insyaallah sesudah kita mendengar atau mengetahui keterangan ini, ya mudah-mudahan nilai salat tarawih itu menjadi
tinggi di hati kita. Ya. Kita menganggap tarawih ini adalah satu sembahyang yang hanya sekali setahun dikeluarkan oleh Allah, selama setahun disimpan oleh Allah. Ibarat gadis, betul-betul gadis kumitan yang luar biasa. Sekali dikeluarkan kiamat ngeblak kabeh wong. Lah itu. Setahun enggak oleh dituturno. Coba. Ini kalau tidak barang istimewa seperti istimewanya sholat ibadah tawaf. Tawaf itu tidak bisa kecuali hanya di satu tempat saja, yaitu di Mekah. Itu menunjukkan kemuliaan tawaf. Karena tawaf hanya diizinkan di satu tempat saja. Biarpun kita inginnya semaput, 1000 semaput, kalau tawaf di luar Ka'bah nggak bisa. Mulanya mendodornya haji, pada Mekah sudah selain apa coba mon lain ibadah Mekah mana nggak ngasih Quran salah kata kalau nggak tahu terboleh itu kalau ngasih Quran ya sembahyang sunat di luar Mekah bisa masuk ya tapi mentawaf tumpung di Mekah gitu loh luar Mekah tidak bisa jangankan di tanah Jawa di Madinah tidak bisa. Nah itu tentang tawaf. Begitu juga tarawih. Tumpung di sini hanya bulan Ramadan tok. Bagaimanapun kita tidak diizinkan salat tarawih di luar Ramadan. Bagaimanapun. Nah, di sini harganya tarawih itu kelihatan. Ya, mudah-mudahan tarawih kita diterima oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.